Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua, Lei Williansyah, dan ini adalah video lanjutan untuk tutorial pemula ya. Sekarang kita berada di Asina Reserve ya, setelah kita mengalahkan si tombak, gue lupa namanya ya. Sekarang kita lanjut ke arah dimana tempat awal banget kita memulai main Sekiro ya. Setelah itu kalian lurus saja, kalian jangan langsung turun ya. Kalian ikutin gua ya, kita nyari lubang di tengah, dan setelah itu ada bosnya di bawah. Kita bisa ngedeadblow-kan dia dari atas ini ya, kita tinggal turun aja. Dan cara lawannya itu lumayan gampang ya. Jadi kalau misalnya dia lompat, itu dia udah pasti nge-skill kayak nendang ke bawah gitu ya. Jadi kalian bisa lompat 2 kali ya. Dan sini kita dikasih scrap magnet sama prayer bead ya. Setelah itu kita bisa kembali. Dan setelah itu gua langsung balik ke arah Asina Castle ya. Shuriken dulu, yang pegang senapan ada 4 ya. Seperti biasa ya, kalian kasih jeda sedikit, dan untuk bosnya kalian bisa ngedeadblow 1 kali dari atas ini ya. Dan pola serangan bosnya itu sama ya kayak yang pernah kita lawan di Asina Outskirts. Dan jangan lupa dia itu bisa memulihkan postur ya. Setelah itu kita jalan ke arah sini, kita akan menemui seseorang ya. Kita bicara aja sebentar. Setelah itu kita habiskan, kita kalahkan semua musuh yang ada di bawah ya. Kalian kalahkan aja dengan cara kalian sendiri ya, karena ini bisa dibilang cukup mudah ya. Mau kalian sneaky picky atau enggak. Dan yang di atas itu bisa kalian bunuh pakai shuriken ya. Nah, di bagian sini kalian harus nunduk guys, dan kalian harus ngedeadblow si kecil ini ya. Setelah itu kalian naik ke atas pohon, dan kalian naik ke atas rumah dari yang belakangnya ya. Kalian grappling di belakang, kalian bisa ngedeadblow. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti asapnya ya. Kalian bisa mengikuti asap-asap itu ya, untuk menuju ke Asina Castle. Dan di sini musuhnya bisa kalian lewati aja ya, semua musuhnya. Dan jangan lupa di atas itu ada yang terbang deh ya, menuju kalian. Itu kalian bisa ngedeflect atau juga bisa menghindar aja ya. Setelah itu kalian lewat sini ya. Kalian langsung naik ke atas aja guys. Setelah itu kalian bisa istirahat ya di patung. Di sini gue punya skill point yang cukup ya. Kalian kalau mau ambil boleh, kalau nggak mau ambil ya nggak usah diikutin ya. Ambil yang bawahnya aja.
Di sini kita mendapatkan gold seed ya di dalam peti. Setelah itu kita akan meneruskan jalannya ya. Kita bisa ngedead blow dari sini ya. Setelah itu kita bisa membuka pintunya. Dan kita tunggu si baju biru itu ya. Tunggu dia belok ya. Dia belok, kita gas. Kita dead blow pelan-pelan aja. Sama si neneknya juga. Nah, dan yang di sini itu ada dua ya. Kalian dead blow yang lagi ngadep depan. Dan di sini polanya itu lumayan gampang ya, bisa gue bilang ya. Karena dia itu sering menusuk gitu guys, jadi bisa kalian mikir counter ya. Dan dia juga bisa memulihkan postur ya. Dan di bagian sini ada yang namanya hidden wall ya. Dan kalian akan mendapatkan prayer bead dan juga litecoin ya. Setelah itu kalian lanjut dari atas ya, lanjut lewat atap. Kalian dead blow yang ini dan juga shuriken ke neneknya. Setelah itu kalian buka pintu lalu keluar ya. Kalian bawa yang satu orang ini keluar ya, agak menjauh gitu dari dua orang itu, dua orang yang udah bertanda kuning ya. Kalian hafalin aja itu polanya, cukup gampang ya. Di sini gua anggap aja kalian udah hafal polanya ya, gua cepetin videonya. Dan di sini gua langsung ke atas ya. Dan gua punya prayer bead yang cukup, yaitu 4 ya. Jadi gua naikkan dulu vitality gua ya. Dan gua udah dapetin 3 kalung ya. Kalau kalian mengikuti gua sejauh ini harusnya kalian udah dapet 3 kalung ya guys. Dan di sini ada bos di balik pintu ini ya. Dan kalian cara lawannya nggak harus menyerang ya. Kalian cuma butuh deflect aja. Itu kalau udah ada cahaya keluar dari pedangnya itu ya, itu kalian langsung klik 2 kali aja. Klik deflect 2 kali ya. Deflect atau menangkis ya. Dan kita mendapatkan prayer bead dari mengalahkan dia ya. Setelah itu gua belum ke atas ya, gua belum ngelawan si Genichiro, tapi gua bakal ke Old Grave dulu ya. Karena ada item yang bisa kita beli di sini guys. Di bawah sana ya, yang atapnya bolong, rumah yang atapnya bolong itu ya. Dan di sini ada pedagang. Tapi kalian nggak bisa menjual item di sini ya, kalian cuma bisa membeli. Ada Iron Fortress juga sama anti air dead blow ya. Iron Fortress itu buat prosthetic tool yang namanya umbrella atau payung ya. Dan sini karena gua nggak punya cukup koinnya, jadi belum gua beli Iron Fortress ya. Setelah itu gua langsung balik ke Hirata Estate ya, karena harusnya kita udah bisa ngelawan si nenek ya, si Lady Butterfly.
karena kita juga udah punya 5 snapseed. Sebenarnya satu aja udah cukup ya. Dan jangan lupa kalian siapkan snapseednya. Di sini gua balik dulu ya ke Delapitil Temple untuk memberikan gold seed yang kita punya ya. Kalau kalian mengikuti video gua sejauh ini, kalian akan punya 3 gold seed yang bisa diberikan kepadanya ya. Jadi totalnya kita akan membawa 5 healing gold. Dan di sini kita punya mechanical barrel dari kita mengalahkan si Gyobu Oniwa. Itu gunanya untuk mengupgrade prostetik kalian. Dan itu juga ada bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Jadi nggak cuma butuh koin aja, tapi juga item ya. Kalian langsung lurus saja dan bunuh satu orang yang pegang panah itu ya. Dan kalian bisa bicara sama orang yang baju biru ya. Dan kalian akan diberikan satu snapseed. Jadi kalian nggak harus ngambil yang di dekat ular itu ya. Dan di sini kita langsung turun aja. Nah, dan kalian itu bisa menyerang dia guys. Tapi setiap kali setelah dia berhasil ngedeflekin serangan kita, giliran kita yang ngedeflek satu kali. Tapi harus berhasil ya defleknya. Setelah kita berhasil ngedeflek satu kali, kalian serang lagi. Tapi ada suara dia berhasil ngedeflek kita ya. Soalnya suara deflek sama defense biasa itu beda ya. Dan di sini kita sudah menyelesaikan fase pertamanya. Dan ingat ya, untuk setiap boss itu fase pertama dan kedua itu beda ya. Di sini kalian tunggu di depan patung yang gede itu ya. Setelah itu kalian langsung serang aja dia guys. Hati-hati sama kupu-kupunya ya. Dan pola serangannya di fase kedua itu kalian lihat dari posenya ya, dia itu ada posenya, dan itu dia akan menyerang 6 kali secara cepat ya. Dan di serangan ke-7 dia akan mengeluarkan heal ya. Jadi dia itu menebas ke bawah gitu, jadi kalian bisa lompat aja ya. Dan kalau misalnya dia naik ke atas ya, naik ke atas itu kalian bisa ngelemparin shuriken untuk menjatuhkannya ya, tapi waktunya harus tepat. Di sini belum gua bunuh dia karena gua mau ngasih tahu kalian kalau misalnya dia ngeluarin ilusi, kalian ke tengah-tengah ya, ke tengah-tengah kumpulan para ilusi-ilusinya ya. Dan setelah itu kalian gunakan snapseed yang kalian punya ya, dan itu akan menghilangkan semua ilusinya dan kalian bisa ngelawannya lagi ya. Jadi posturnya itu nggak akan hilang ya, nggak akan hilang banyak. Nah itu contohnya ya, untuk melempar shuriken di saat dia terbang. Dan di sini kita mendapatkan memori dan juga sakura droplet ya.
Sakura droplet itu gunanya untuk kita menambah kekuatan kebangkitan ya. Nah, dan di sini kan kita punya dua kekuatan kebangkitan ya. Jadi dengan Sakura droplet itu kita bisa menambahkan satu lagi, jadi totalnya 3 ya. Tapi syaratnya kita harus menemui Kuro dulu ya, atau mengalahkan si Genichiro dulu. Sini gua punya 5 poin skill dan gua ambil Emma Medicine ya. Dan gua langsung balik ke Ashina Dojo untuk kita melawan si Genichiro ya. Nah, setiap kali dia menebas dari atas, itu dia akan mengeluarkan skill antara menusuk atau menebas ya. Menusuk, menebas ke bawah. Gimana cara lihatnya? Cara lihatnya itu dari sinarnya ya. Dan di pose ini dia akan menyerang kalian dengan cepat, itu 6 kali ya. Dan untuk serangan ke-6-nya itu akan ada sedikit jeda ya. Dan juga kalian klik 2 kali aja ya untuk serangan ke-6-nya. Dan di sini gue berhasil mengalahkannya yang di fase pertama ya. Dan di fase kedua itu nggak beda jauh banget ya. Nah, bedanya di bagian itu ya guys, setelah dia menebas dengan melompat gitu ya. Kan di fase pertama itu dia menusuk, tapi di fase kedua dia kadang menusuk, kadang juga menebas kayak gitu ya. Jadi kalian harus lihat dari cahaya pedangnya ya. Gua kasih lihat satu kali lagi ya, biar kalian bisa hafal polanya ya. Dan di sini polanya itu jauh beda ya, dan dia itu bisa mengeluarkan petir. Dan gimana cara ngatasin petirnya? Itu kalian harus lompat ya. Setelah kalian lompat, sebelum kalian jatuh ke tanah, itu kalian harus menyerang guys. Jadi biar petirnya itu ngebalikin ya, petirnya itu kembali ke arahnya Genichiro. Dan di sini kalian juga bisa menggunakan prosthetic tool Miss Raven ya. Waktunya itu harus tepat tapi ya. Dan juga di saat menggunakan Miss Raven, kalian jangan pencet ya, kalian jangan tekan WA ataupun S dan D ya. Pokoknya jangan gerak lah.
cukup gunakan prostetik aja. Dan di sini kalau misalnya kalian jauh dari Genichiro-nya ya, dan kalian ngeheal, itu dia akan mengeluarkan skill menusuk ya. Tapi itu jaraknya cukup jauh ya. Tapi kalau di yang ketiga ini, yang harus kalian hafalin itu petirnya ya, karena itu bisa dibalikin. Dan di sini kita mendapatkan memori dan juga blood smoke ninjutsu ya. Dan di Reflection of Strength ini kalian bisa mencoba untuk melawan kembali musuh yang pernah kalian lawan ya. Tapi sayangnya kalian gak akan dapat apa-apa ya, cuma dapat sensasi pertarungannya aja. Di sini setelah gua bicara sama si Emma, gua turun dan gue bicara sama Kuro, dan karena kita nggak bisa nolong si Kuro, jadi kita harus mematuhi kode shinobi. Dan setelah itu kalian bicara satu kali lagi sampai dia ngasih item itu ya. Setelah itu kalian deketin Dupa dan tekan F dan balik lagi ke Kuro. Di saat Kuro balik badan dan menunjukkan arah kepada kita, kita langsung buka aja pintu di sini ya, biar nggak kelamaan nunggu dia ya, nunggu dia jalan. Dan di sini kita langsung menemui si Isin Asina aja ya. Kita akan diberikan sakit dan juga kita akan menanyakan tentang dua hal ya. Setelah itu gua langsung ke arah Great Serpent Shrine ya. Hati-hati karena di sini banyak monyet ya. Tapi kalian cukup kabur aja ya. Cukup fokus ke sculptor idol aja. Dan di sini gua balik ke Ashina Castle Gate, tempat dimana kita ngelawan Gyogo Oniwa. Dan kita akan menemui si Tengu untuk mengambil buku skill Ashina ya. Dan di sini juga kita bisa menjual beberapa item pada pedagang ya, item yang mungkin kurang berguna bagi gua ya, yaitu mimbu balon itu bisa kalian jual, dan juga keramik shroud, oil juga. Dan di sini karena gua nggak butuh snapseed lagi, jadi gua jual aja ya. Tapi kalau abu ini, as ini jangan kalian jual ya, karena itu lumayan bagus item itu ya. Dan untuk yang ininya gua jual aja semua karena gua nggak butuh ya. Tapi kalau kalian, saran gua sih mending kalian simpan, karena itu mungkin akan kalian butuhkan nanti ya. Dan di sini gua beli Dragon Blood Droplet ya, dan juga kantong koin supaya gue bisa menabung ya, biar nggak berkurang gold gue kalau mati ya. Dan setelah itu gue balik ke Kuro Room ya, untuk menemui si Kuro kembali. Dan di sini kita mendapatkan Gunvolt Shrine Key ya,
yang akan kita butuhkan nanti ya. まあ、どういう意味では、これはもしや桜雫か。流因の引き換えに残るものであろうな。他にはこの桜雫もまた。 Nah, dengan cara kalian memberikan Sakura Droplet kepada si Kuro, itu akan menambahkan kekuatan kebangkitannya. 見つけ。狼よ、この。 Jadi kita kasih langsung ya, kita berikan. わかった。でも、タケル様の流因もまた、そなたと共に生きるな。頂戴いたします。もう目を開けてよいぞ。 Dan kekuatan kebangkitan kita sudah bertambah ya. Kalian bisa bertanya tentang bunga untuk mengetahui jalan cerita Sekiro ya. Petunjuknya itu guys. そのみどあのはい言葉みなもおはい言葉まそう一心どういった忍びの Dan di sini gua nggak tahu ngapain. Gua lagi mencari jalan ke abandoned dungeon ya. Dan gua itu lupa jalannya kemana. Di sini sengaja nggak gua skip ya. Dan di sini gua mengambil Emma medicine lagi ya untuk menambahkan efek healing kita ya. Karena poin skill gua udah cukup, next gua bakal mengambil skill-skill dari Asina ya. Di sini gua balik ke Asina Castle. Dan gua lompat ke sini, dan di sini kita akan mendapatkan kunci ya, gate house key. Itu untuk membuka gudang yang ada di Asina Reservoir ya. Dan di sini ada 4 anjing, kalian surikan aja. 3 ya, 3 anjing. Dan untuk yang gede itu kalian tunggu aja guys. Kalian tunggu sampai dia balik badan lagi ya, sampai kuning-kuningnya hilang. Nah, kalau udah hilang dia balik badan, setelah itu kita turun. Kita duduk aja jalannya pelan-pelan dan kita deadblowkan dia. Sebenarnya nggak harus dilawan sih, tapi lawan aja. Sayang XP-nya ya. Di sini ada pedagang ya. Dan di sini gua beli prayer bead-nya ya. Setelah itu gua kembali ke reservoir untuk mengambil prosthetic tool tombaknya ya. Kita sudah mendapatkannya dan kita akan langsung kembali ya. Oh ya, dan di sini kalau misalkan kalian butuh yang namanya Divine Converti, mau farming Divine Converti, itu kalian bisa farming di sini ya, di Anti Camber, di orang yang pakai baju biru ini ya.
itu bisa kalian dead blow. Setelah itu kalian bisa mendapatkan item dari dia, dan itu juga acaknya, kadang dia ngasih divine converti, kadang enggak. Dan gua di sini dapat satu divine converti ya, dan gua di sini langsung ke bawah ya kan, karena kita tadi belum mencoba untuk ke bawah ya, karena ada prosthetic tool yang namanya Sabimaru di bawah guys. Kita deadblow dulu yang di atas ya, yang di depan. Dan di sini kita akan melawan 3 orang sisanya ya, setelah kita berhasil mendeadblow yang baju biru. Nah, dan di sini kalian akan mendapatkan Sabimaru. Setelah itu gua langsung balik ke arah sebaliknya ya, untuk membuka gerbang Ashina Castle. Setelah itu gua langsung balik lagi ke abandon dungeon ya. Dan di sini kalian siapkan dulu untuk divine convertinya ya, dan juga gua udah beli yang namanya anti air dead blow yang ada di Altgrave ya. Itu gunanya biar kalian bisa langsung nge-dead blow ketika lawan kalian itu lagi terbang. Di sini gua bicara dulu sebentar, dan dia akan memberikan sesuatu ya kepada kita. Dan di sini gua langsung turun aja ya. Kita turun ke arah sini dan kita akan melawan yang namanya Shichimen Warrior. Cara lawannya itu cukup gampang ya, tapi kalian harus hati-hati sama efek teror, karena kalau sekalinya penuh itu kalian udah pasti mati ya. Sini gua pakai dulu Aqua Sugar dan juga Divine Converti ya. Yang wajib kalian pakai itu Divine Converti, jadi Aqua Sugar itu nggak harus. Kalian cukup dekati dia aja ya, habis itu kalian serang aja. Dan sini gua mati ya karena efek teror. Gua nggak ngelihat efeknya udah sampai mana tadi. Dan setelah dia menghilang, dia itu akan teleport ke arah yang jauh dari kita ya. Setelah dia teleport, dia akan mengeluarkan kayak laser gitu ya. Dan itu kalian lari nyamping aja ya, jangan lari lurus ke arah dia. Setelah lasernya selesai, kalian bisa langsung mendekatkan ke dia ya. Kalian bisa langsung mendekat ke dia, dan ketika dia lompat itu kalian bisa ngedead blow dia ya. Sini gue pakai pacifying agent untuk mereset efek terornya ya, dan juga gue pakai divine convert lagi. Nah, misal dia lompat kayak gitu bisa kita dead blow, tapi di sini gua gagal ya karena gua kelamaan. Jadi kalian harus membawa minimal 2 divine converti ya. Lebih bagus lagi kalau kalian membawa 3 ya, kalau misalkan kalian belum tahu ya, ataupun belum hafal sama pola serangannya dan juga cara menyerangnya ya. Di sini gua berhasil mengalahkannya dan gua mendapatkan ceremonial tanto. Apa gunanya ceremonial tanto? Itu untuk menambahkan spirit emblem kalian dengan mengorbankan 50% darah kalian.
Ya begitu ya, menambahkan 5 spirit emblem, tapi itu efeknya nggak permanen ya, tapi tenang aja, kalian masih bisa tetap ngeheal. Dan di sini gua langsung naik ke atas dan kita akan menemukan patung. Gua istirahat sebentar. Setelah itu gua belok ke kanan ya untuk mengambil bulging coin. Setelah itu kalian bisa pergi ke Ashina Deep, yaitu kalian lompat aja guys dari sini ya. Kalian ingat ya, kalian lurus saja, jangan kalian gerakin mouse kalian, dan juga kalian spam E ya, atau grappling. Kalian spam aja grappling kalian. Setelah itu kalian turun ke sini ya. Dan juga di belakang itu ada zombie, tapi kalian bisa langsung turun ke arah ini lah. Dan setelah itu di sini akan ada bos ya, tapi kalian ikutin jalan gua aja ya, ikutin jalan gua dulu kalau kalian belum punya Ichimonji double ya, soalnya kita harus punya Ichimonji double kalau mau gampang lawan dia ya. Karena video ini video tutorial ya, jadi nggak gua gas, jadi gua balik dulu karena gua belum punya Ichimonji double dari Ashina Art ya. Dan di sini gua balik ke bottomless hole dan gua ke arah belakang ya. Gua naik ke sini, setelah itu gua jalan lalu sampai di luar, gua belok kanan sampai ketemu patung. Setelah itu gua berenang dan gua mengalahkan semua musuh yang ada di sini ya. Kalau kalian mau lewati ya lewati aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita jalan ke sini dan kita akan menemukan elevator ya. Kita bisa naik menuju Senpo Temple melalui ini ya. Di sini kalau misalkan kalian nggak mau lawan, kalian bisa nge-skip aja ya guys. Di sini gua mau mencoba untuk melawan, tapi sayangnya semuanya tahu keberadaan gua ya. Jadi gua nggak bisa ngelawan beberapa orang sekaligus ya. Mau nggak mau gua harus kabur, nge-skip semuanya ya. Setelah itu gua kabur langsung ke arah depan dan gua naik ke atas ya. Dan di sini ada gold seed. Setelah kalian mengambil gold seednya, kalian langsung kabur aja ya. Setelah itu kalian bisa ngedeploy yang di arah sini dan di sini juga. Setelah itu kalian naik ke atas batu itu ya. Dan hati-hati sama yang pakai jerami itu ya, karena itu susah dilawan dan dia itu ada doang. Tapi di sini gua ketahuan, jadi gua langsung nge-grappling ke arah pohon.
Dan di sini gua menemukan patung dan juga gua langsung lompat ke arah pohon lagi ya, batu dan ke pohon lagi. Setelah itu kita akan melawan bos di atas ini ya, tapi gua di sini ngambil item dulu ya, walaupun itemnya nggak ada guna sama sekali kayaknya, tapi tetap gua ambil. Nah, di sini ada bos yang nggak bisa mati ya, bukan nggak bisa mati tapi dia bisa mati tapi harus jatuh syaratnya. Jadi kalian itu harus ngedeketin ke dinding terus ya, setiap kali dia menyerang biar dindingnya itu roboh ya. Dan kalian harus menunggu sampai posturnya itu penuh ya, jadi kalian harus ngedeflect terus. Kalau misalkan kalian udah ke sudut, kalian balik lagi ya, biarin dia menghancurkan semua dindingnya ya. Setelah posturnya roboh, kalian bisa menendangnya dengan cara mendead blow ke arah luar ya, ke arah dinding yang sudah roboh. Dia akan mati karena jatuh. Dan kita mendapatkan prayer bead dan juga breath of nature shadow. Itu untuk memulihkan postur ketika kita melakukan dead blow. Dan juga ada yang namanya breath of nature light. Itu akan menambahkan vitality ketika kalian berhasil melakukan dead blow ya, atau menambah darah kalian ya, kayak healing gitu guys. Dan di sini gua ambil Ichimonji, the standing crab. Setelah itu kita akan mengambil Ichimonji double. Dan di sini kalian bisa turun ke arah kolamnya untuk membunuh si ikan. Kalau kalian mau skip ya skip aja ikannya, nggak apa-apa. Tapi di sini gua bunuh semuanya. Dan di sini di bawah air ini ada prayer bead ya, tapi karena kita nggak punya skill untuk menyelam, jadi kita skip dulu ya. Nanti kita akan mendapatkannya skill untuk menyelam. Di sini gua langsung ke arah atas ya. Dan di sini gua mencoba untuk melawan mini boss ya. Kalian jalan lewat dari pinggir ya. Kalian skip aja musuh-musuhnya. Habis itu kalian turun ke arah rumah yang di kanan ya. Nah, di sini kalian langsung nge-grappling supaya kalian nggak jatuh ya. Di sini bisa kalian shuriken musuhnya, tapi nggak bisa di shuriken terus ya, karena dia bisa juga ngedeflect atau ngedefend ya. Jadi kayak hoki-hokian banget ya. Dan di sini gua gagal ngedead blow bosnya ya, jadi gua langsung ke arah anaknya dan gua langsung dead blow ya. Cara dead blow nya itu kalian cukup lompat dan langsung attack, lompat ke arah dia ya. Dan cara lawan bosnya itu cukup mudah ya, dia akan menyerang kalian secara terus-terusan ya. Kalian deflect aja terus. Tapi ketika udah ada tanda muncul, tanda skill muncul, kalian lompat dan injek aja. Nah, untuk di fase kedua dia akan menyerang sebanyak 4 kali, dan setelah 4 kali dia akan mengeluarkan skill. Setelah itu dia akan kembali menyerang secara terus-terusan ya. Setelah itu dia akan menyerang sebanyak 4 kali lagi ya.
dan juga mengeluarkan skill. Di sini kita mendapatkan prayer bead dan juga yellow gunpowder. Yellow gunpowder itu gunanya untuk kita mengupgrade prosthetic juga ya. Di sini gua langsung lanjut aja. Oh ya, dan di sini gue mau ngasih tahu kalian kalau misalkan kalian mau nge-skip boss centipede tadi, kalian itu bisa lewat sini ya. Setelah kalian tadi tiba di sini ya, kalian langsung naik ke atas. Kalian itu langsung belok kiri aja. Setelah itu kalian grappling dan lompat. Kalian lompat 2 kali lalu grappling pohon yang ada di atas. Setelah itu kalian akan sampai ya. Di sini kalian langsung lurus saja ya, skip aja semua musuhnya. Kalau kalian mau lawan ya nggak lawan aja, nggak apa-apa. Yang penting yang tengah itu jangan dilawan karena memang cukup susah ya dilawannya. Di sini ketika kalian membuka pintu itu kalian nggak akan bisa diserang, jadi tenang aja. Tapi setelah pintu yang terbuka itu kalian langsung masuk aja ya. Setelah masuk kita sudah aman ya, karena dia nggak bisa masuk. Di sini kita punya 4 prayer bead, jadi kita jadikan kalung ya. Kita udah punya kalung keempat. Dan juga jangan lupa kalian siapkan gasin sugar ya, karena kalian butuh itu untuk melawan si monyet. Setelah kalian siapkan, kalian langsung ke arah lonceng ini ya. Di sini ada animasi dan gua skip aja ya. Nah, setelah kalian ada di sini, itu kalian langsung pakai aja gasin sugar. Dan kalian ke arah belakang, kalian pukul arah sini ya. Darahnya akan berkurang 25% ya, 1/4. Nah, setelah monyet satunya nyampe di arah sana, kita naik ke atas. Kita lari aja nggak apa-apa. Setelah kita dekat, kita dead blow dia. Setelah itu kalian lewat sini ya. Dan juga di atas sana ada monyet, dan kita mau nggak mau harus ketahuan. Dan juga kita langsung kejar aja ya, jangan kasih jeda. Kita langsung ke arah sini, karena dia udah pasti ke arah sini ya, ke arah sini ya. Dan setelah kita sampai di atas, langsung kita bunuh dia. Setelah itu kita balik lagi ke tempat tadi ya. Di sini gua pakai lagi gasin sugar karena gua takutnya habis nanti ya. Nah, satu monyet lagi itu ada di pohon sana ya. Dan di sini gua hampir ketahuan. Di sini kalian langsung turun ke arah pohon ini. Setelah itu grappling pohon yang di sana ya. Dan kalian dead blow kan aja langsung. Dan semua monyetnya pun mati ya. Dan kita akan diberikan memori. Tapi di sini ada animasi dulu ya. Dan gua skip lagi. Kita akan diberikan memori dan juga puppeteer ninjutsu. Gunanya apa? Nanti gua kasih tahu. Nanti gua jelasin di next video ya, karena ini udah 50 menitan.
karena gua udah punya 3 skill point, jadi gua ambil skill Ashina ya yang di atasnya, karena kita butuh skill yang di bawah dan juga di atas untuk membuka Ichimonji double ya. Dan di sini kita temui anak-anak itu dan kita akan mengambil Mortal Blade. Dan kalau kalian bicara lagi itu sama dia, kalian akan diberikan nasi ya. Dan kadang kalian bisa meminta nasi lagi kepada dia ya, minta beras. Tapi di sini nggak bisa karena kita udah dapat 1 ya. Biasanya dalam beberapa perjalanan dia itu akan memberikan kita 1 nasi ya. Oke, sampai sini aja dulu untuk video kali ini guys. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Dan maaf kalau ada salah kata dalam video gue ya. See you in the next video guys. Dadah.